Oke. Kembali lagi di Pos Induk, Podcast on the Street, Sini Duduk. Luar biasa teman-teman semuanya. Nat, selamat pagi, siang. Ya, walaupun siang pagi tetap menjelang siang. menjelang Ya, siang, dengan semangat Kak. paginya ya, Kak, Tetap tentunya. selamat pagi. Betul, hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial. Spesial Nat. banget ini. Iya. Mungkin teman-teman pramuka udah kenal betul dengan sosok ini, Kak. Oke, nah karena beliau adalah salah satu tokoh besar di Jawa Tengah, Nah, betul terutama sekali. di Pramuka Jawa Tengah. Iya, jadi saya akan menyambut beliau dengan sebuah pantun. Nah, Weh, Ada mantap, pantun nih, Kak. pantun. Ya, ada Ya, pantun. Oke, siap. Sambil berenang, ayo mandi. Cakep. Ah, cakep. Selamat datang Kak Budi. Nah, Sama-sama. iya, Matur nuwun Sama-sama. sudah menyempatkan hadir di posko Pasar Purbalingga. Ini posko kami, Kak. Ya, Ya, sip. walaupun sederhana ya, insya Allah semoga bisa menjadi jalan buat teman-teman pramuka aktif gitu. Ya. Dan ini kita sangat senang, Nat. Kalau saya sendiri bisa berkesempatan Kehadiran, hadir beliau loh. langsung ke sini, Kak, Oke. melihat posko kita, kegiatan kita hari ini khususnya langsung beliau ke Keluarga Jawa Tengah. Iya. Dan pertanyaan pertama, Kak, kalau nggak salah kan namanya Kak Budi kan S. Budi Prayitno, Kak. Betul, ya. S-nya apa, Kak? Oh, ini Ini kan nama orang bagiannya kan Iya, pakai iya, cuma S. tahu iya. S aja ya. S-nya apa? Iya, S-nya betul. apa ya? Jadi S itu sebenarnya biar anyep aja kalau ketemu saya. Oh, iya. Biar adem aja. Adem-adem aja, nggak ada emosi. Oh, gitu. Jadi dekat. S juga jadi penyedap. Oh iya Ya. betul, apalagi di bulan puasa. Ya, tapi S itu sebenarnya singkatan dari kata selamat. Oh, Nah, yang menunjukkan saya orang desa. Kan apa- sekarang nama selamat hampir nggak ada. Iya kan? betul. Iya. Apakah mungkin dulu orang tua Kak Budi seorang pendaki Wah, sehingga iya. mungkin membawa Selamat. Gunung iya. Selamat. Iya, jadi nama selamat itu diambil dari dua. Yang Oke. pertama, saya asli Banyumas di Kecamatan Baturaden. Oke. Berarti kan di lereng Gunung Slamet. Oke. Yang kedua, bidan yang menolong kelahiran saya namanya Bu Slamet. Oh, Oh, Iya. Bu Selamat lahir di lereng Gunung Gunung Slamet. Dan lengkap yang ya, uniknya yang Selamat. ketiga, apa? belum sampai ibu itu datang ke bidan, Oke. saya sudah keluar. Lahir dalam keadaan selamat. Selamat. Selamat Alhamdulillah. maning. Jadi selamat ini ada tiga makna yang luar biasa. Ya. Selamat tempat lahirnya, selamat yang menolongnya, dan selamat prosesnya. Walaupun nggak awalnya malah nggak ditolong sama Bu Selamat ya. Enggak. Keluar duluan di, ya. di kamar itu udah keluar. Udah keluar ditolong sama bapak saya sendiri. Tapi bukan Pak Selamat bukan? Bukan. Iya, Saya iya. selamat, Bapak saya selamat. Dan itu nunggu lebih dari setengah jam karena begitu sudah lahir, saya dibungkus sama handuk. Nggih. Bapak naik sepeda, bilang Oke. ke bidannya, bidannya naik sepeda lagi, diboncengin datang ke rumah. Oke. Nah, zaman itu, wah kalau sekarang barangkali udah nggak ketolong ya. Nah, zaman dulu kan kalau nggak salah kan orang desa kan lari ya. Bisa penanganan betul. sendiri. Iya, betul. Jadi hampir sama itu. Nah, saya dulu hampir sama. Kasus Oh, gitu juga ya? itu bahasa Jawanya kan dukun lah ya. Kalau Betul, zaman kita kan dukun, dukun ya, bayi dukun lah ya. bayi, ya, Belum ya. ada bidan, belum ada Betul, dokter. ya. Jadi saya pun gitu sudah keluar, dukunnya baru Dukunnya baru datang. 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 Iya, Tapi benar. selamat aja ya. Selamat aja. Cuma namanya nggak selamat. Bukan, Pak. Kalau Namanya Anjar. kalau dulu nama saya aslinya ada Basukinya, Kak. Oh gitu. Ginanjar Basuki. Oh, Iya, ada Ginanjar Basuki. Basuki kan artinya selamat atau Selamat ya, ya. Iya, cuma karena di SD saya diejek, Kak. Dulu kan Sidul tuh, Kak. Oh. Sidul lah. Basuki. Oh. Nah, akhirnya saya nggak mau dong. Ya. Anak SD merasa dibully ganti nama Oh. gitu. Oh, ganti nama berarti. Iya. Karena saya juga diejek selamat-selamat kan nama orang desa tuh jelek. Oke. Ya supaya tidak kelihatan ditulis S aja. Nah, itu kayak kan selamat ya. Kenapa S kan kadang kalau yang disingkat R, Raden. Oh, Ini iya, iya. S Ini selamat. S. Iya, S-nya kan mungkin teman-teman pramuka taunya S-nya apa ini? Iya, Taunya Kak Budi. Penasaran juga ya. Nah, mungkin kan bagi teman-teman pramuka yang belum tahu, yang sudah Betul. lama S-nya apa? Dan S ini juga ternyata punya rezeki. Oh gitu, Kak. Iya. Begitu saya sekolah di Inggris kan 7 tahun. Mhm.
itu S itu oleh mereka itu disebutnya Sam. Wah, Oh. jadi saya punya nama panggilan yang cantik banget. Siapa Sam? Wah, udah selamat Oke. itu. Keren ya. Di sana Sam. Samuel. Nah, Ya. di sana Sam, di sini Slam. Selamat. Selamat. Ya, ya. Nah, itu Nat. Jadi kita tahu nih Nat, Ya. ternyata S-nya itu banyak makna. Iya. Selamat, dan Sam. Sam. Ya. Sep itu ya paling gue. Nah, paling anak muda banget. Anak muda banget. Sehingga ya. saat pun Kak Budi lebih banyak juga bergaul dengan anak muda. Muda ya. Melalui Sampai kegiatan sekarang pramuka. ya. Betul, Amin. kegiatan pramuka. Nah, ini kan salah satu apa namanya? Tujuan Kak Budi berkegiatan pramuka kan hari ini ya, Kak. Iya. Nah, Kak Budi ini kan sudah purna ya, Kak. Betul. Sudah, ini kan seharusnya mungkin pas menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri, mungkin seharusnya bisa berkumpul dengan cucu, keluarga, anak, putra putri. Masih maunya Kak muter-muter sampai ke sini, Kak. Apa sih motivasinya Kak Budi maksudnya ya, Net? Motivasinya apa gitu ya? Iya, Kak? ngapain? Iya. Berarti Soalnya kan kalau kita anak muda nih Kak, kita masih semangat-semangatnya kegiatan. Cuman kalau Kak Budi kan udah Purna. Iya udah Ya, purna. ya. Jadi kan masih semangat pramuka banget nih. ngapain sih Kak harus muter-muter sampai kayak gini? Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau motivasinya sih mau dikatakan ada juga ada, enggak juga enggak ya. Tapi panggilan saja bahwa cucu-cucu saya melihat eyangnya itu sangat bangga dengan aktivitasnya, dengan dongengnya. Kelihatannya seperti ini nggak ada maknanya, tapi buat saya ini bahan untuk menceritakan kepada cucu kan. Oke. Iya, jadi Cerita gitu bagian dari inspirasi cucu bahwa setiap waktu itu dimanfaatkan dengan baik dan selalu berkomunikasi dengan masyarakat ya. Apalagi bisa sedikit memberikan manfaat ya. Sehingga kalau sekarang ini kenapa sih Lebaran sudah mau tiba kok masih berkeliling ya? Muter-muter. Nah, sebenarnya semata-mata karena kecintaan saya kepada pramuka. Yang kedua juga ingin menjadi role model lah, meskipun barangkali tidak terlalu penting ya, tapi memberikan satu teladan kepada adik-adik saya, kepada penegak dan pandega yang ada di lapangan, bahwa keringat, waktu, tenaga, dan berikan mereka itu saya apresiasi. Saya sangat bangga bahwa di zaman seperti ini masih ada waktu buat orang lain, buat sesama. Meskipun hanya sedikit, mereka ngelihatnya pasti di pinggir jalan ngapain sih? Nah, ya? panas-panas. Panas-panas pakai bendera sama ya. Pinggir jalan. Iya, itu kalau mereka tidak melihat tentang substansi, maka yang dilihat di mata itu yang dia nilai. Padahal ada proses internal, ya, yang secara tidak sadar mereka bangun dan mereka bentuk, yaitu rasa kebersamaan, rasa kepedulian, yang ini nanti akan dibawa sampai tua. Karena mereka bisa merasakan repotnya arus mudik, ya, ramainya arus mudik, panasnya bekerja di pinggir jalan, sehingga pada waktu mereka dewasa dan menjadi seseorang, mereka bisa membayangkan tentang waktu, tenaga, pikiran, kebahagiaan yang dia miliki pada waktu melakukan itu. Jadi bukan cerita, tapi sebuah perjalanan yang pernah dia lalui. Insan yang seperti ini adalah insan yang pada saat dia menjadi seseorang, apakah dia pemimpin, kepala apapun, waktu dia bicara, dia bukan karena katanya. I have been there. Yes. Saya pernah di sana. Pernah ada di situ ya. Iya. Saya Kayak pernah lagu. melakukan. Aku pernah Aku melakukan. pernah di situ, Sandu, di posisimu. posisimu. Ada lagunya Kak, anak muda hafal pasti. Iya, saya juga hafal kok, karena manusia muda. Masih muda. Iya, jadi itulah pentingnya kenapa kehadiran orang dewasa di dalam pelaksanaan karya bakti Lebaran ini penting. Bukan apa-apa, memberi apresiasi, dan mereka juga senang. Senang, dan akhirnya akan melekat pada diri. I have been there, itu yang penting. Jadi bahasa Jawanya aku juga ngelakoni. Aku yang lakukan, yang ya tahu kayak gue. Nah, jadi kalau nggak salah ya Kak Budi bahwa
salah satu pendidikan terbaik adalah bukan sekedar dengan kata-kata, Betul. tapi dengan contoh nyata. Ya. Contoh ya. Betul. Learning by doing. Nah. Nah, itulah pramuka. Betul. Harus sambil belajar. Dan di dalam kebersamaan itu akan ada cerita, akan ada interaksi, ya, di mana cerita, interaksi tentang pengalaman, petunjuk dari yang sudah pernah menjalani tentang bagaimana aman membantu masyarakat, itu unconscious learning. Oke. Tidak sadar dia sedang belajar sesuatu, tidak perlu di kelas, Tidak perlu duduk di seperti ini, mana-mana, gini, Kak. sambil Duduk di duduk, Oke, meja. oke, oke. ngobrol, Iya. dapat petunjuk, dapat cerita, banyak yang bisa diperoleh. Dan Oke. itu kenapa saya sangat mengapresiasi. Dan ini Nat, ini jadi menjadi kalau yang saya lihat nih Kak Iya. Budi dan Nadira, jadi ini menjadi salah satu benar-benar keteladanan. Betul. Yang Nah, bisa kita lihat, kita contoh Iya. langsung ya Kak. betul. Kalau keteladanan kan otomatis yang bersangkutan melakukan. Itulah keteladanan. Jadi Betul. kita bisa melihat Kak Budi yang sudah purna, yang sudah seharusnya menikmati waktu bersama anak cucu, keluarga, masih mau jalan-jalan. Ya sambil ngisi waktu sih. Ya harus jujur. Iya. Nah itu, jadi itulah keteladanan. Kalau menurut saya melihat sosok Kak Budi karena juga sudah tahu lebih lama daripada kamu ya Nat. Memang beliau mencontohkan secara langsung sih, bukan sekedar beliau ketika mohon maaf di atas mimbar pidato memberikan sambutan enggak. Tapi kalau saya beliau memang memberikan keteladanan yang luar biasa bagi saya terutama untuk melakukan kegiatan kepramukaan. Itu menjadi Dan itu toh Mbak akan datang dengan sendirinya, nggak akan pernah bisa dibuat-buat. betul Ya. betul. Jika kita sudah pernah menjalani, melihat orang lain sedang menjalani terhadap jalan yang pernah kita lalui, kita rasanya ingin menikmati seperti mereka dan akan datang. Pada waktu kita datang sebenarnya itu kecintaan terhadap organisasi dan aktivitas yang pernah dilakukan. Di mata mereka, wah luar biasa nih, bisa Iya, jadi iya. contoh. Padahal enggak, aku juga di pinggir jalan dulu sama. Dan sekarang lihat adik-adik, Iya, iya. aduh senangnya bukan main. Iya, Ya, iya. karena aku bisa bayangin betapa nikmat dan indahnya. Habis itu berebut buka puasa bersama, ya kan? Dengan Bareng-bareng. seadanya, bareng-bareng. Ya, mungkin bagi yang melihat, ngapa sih? Iya, karena belum jalani. Nah, tapi memang bener kok. Jadi Iya. ini bila puasa nggak begitu terasa lah. Iya, Iya, betul, terus betul. kayak jadi kegiatannya kita justru ada dan bermanfaat ya Kak. Betul. Walaupun ya di sini mungkin dilihatnya duduk-duduk, mungkin orang-orang awam memang melihatnya Iya. kita kayak Ngapain? gitu ya. Iya. Gitu. Nah, dari kegiatan ini sendiri Kak Budi, Karya Bakti Lebaran ini, kalau kesan Kak Budi sendiri, melihat teman-teman pramuka yang mau nah, contoh ya Kak, Iya, atau iya. bagi-bagi takjil di Bagi-bagi pinggir takjil, jalan, iya. atau sekedar Membantu. menyeberangkan di pusat perbelanjaan yang begitu ramai, menyeberangkan orang. Kalau Kak Budi sendiri melihat partisipasi anak-anak pramuka itu seperti ini gimana Kak Budi? Jadi saya melihat Kak ya, jujur ya, mereka yang melakukan ini tuh hanya 10, paling banyak 20%. Jadi selected person. Oke. Dia adalah orang-orang yang terpilih sebenarnya karena telah mau membaktikan dirinya. Kalau orang-orang umum pasti nggak mau, ya. Tapi apa sebenarnya nilai yang ada di dalam diri mereka? Apakah mereka sadar atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi saya bisa menilai tentang values, nilai-nilai yang bisa dia miliki. Yang pertama, dengan mereka membantu, ya, menyeberangkan, ya. Mereka sebenarnya belajar ikhlas, Mas. Oke. Iya kan? Karena bantu orang kalau cemberut kan juga nggak enak Iya. kan? Masa Sambil cemberut kan. Iya. Mukanya ditekuk aja. Iya, meskipun panas kan mereka Panas, juga berusaha lagi puasa. senyum. Iya, itu sebenarnya sedang melatih sebuah keikhlasan, oke. sebuah keikhlasan. Dan akhirnya nantinya kalau ini terus dilatih, mereka juga akan melaksanakan semua hal dengan cara yang ikhlas. Bisa dilihat dari wajahnya, bisa dilihat sikap dan perilakunya. Dan ini sekelompok orang dalam populasi yang kecil, ya, yang sebenarnya kedepannya saya bisa jamin jadi orang baik. Kalau soal rezeki jadi bupati, gubernur itu kan Nah. jalan Tuhan lah ya, Oke. takdir Tuhan. Tapi buat saya ini pasti akan jadi orang baik. Oke. Nah, oleh karena itu
sekecil apapun, sedetik apapun, sedikit pun jumlahnya, dengan kakak-kakak di Kuarcap Purbalingga bisa konsisten melakukan kegiatan ini, buat saya memberikan ruang pembelajaran, ruang pembentukan dan pengembangan karakter bagi anggota pramuka. Oke. Khususnya ya adik-adik itu, kalau tua kayak aku sanger lah, terus kadung alam misalnya sanger lah. Tapi kan kita masih punya harapan adik-adikku lebih baik dari diriku gitu. Oke. Iya. Jadi generasi penerus Iya. lebih bagus menuju generasi emas. Iya. Ibarat tangga mungkin kita di tangga kedua lah saya. Oke. Tapi kalau di bawah saya bisa masuk satu tangga kan 3. Di tahun 2045 mungkin udah tangga ke-10 kan. Kira-kira begitu. Jadi tidak semua harus instan hari ini dan generasi kita enggak. Terus mempersiapkan. Selama setiap generasi ini lebih baik, pasti akan menjadi baik. Oke. Insya Allah. Amin. Semua ada dalam kuasa Allah. Ya, yang penting kita usaha lah ya Kak, melalui kegiatan kepramukaan itu. Nah, Ada ya, jadi kita anak muda juga kegiatannya nggak dilihat orang juga kan, kadang stigma orang anak muda jelek ya, apalagi Gen Z. Cuman kalau pramuka kayaknya enggak deh, karena Belum. kegiatan kita positif ya Kak. Mudah-mudahan selamanya ya, begitu orang melihat saya pramuka, dia udah pasti beda sama yang lain. Nah, tapi memang mungkin jumlahnya sedikit. Oke. Jadi kalau bahasa Jawanya saya ya Kak, seelek-eleknya bocah pramuka, Iya. insya Allah tayang baris. Nah, Itu kalau saya loh ya, Ya, itu ya, analoginya ya. ya. Seelek-eleknya bocah pramuka, insya Allah upacara ya bisa baris Bisa lah. baris. Ya, bahasanya orang ketang Tertib ya sih bisa lah. Bisa lah, insya Allah pasti bisa. Mau Ya, seburuk-buruknya anak pramuka, Ya. karena ya itu salah satu hal yang mendasar, Oke, mendasar untuk Setuju. apa untuk kita. Sambil itu Kak Budi, mohon maaf, ini takutnya mic-nya agak kurang naik, sambil kita ngobrol aja agak diataskan dikerah apa ya Kak? Iya, Oke. iya. Takutnya ada suara. Ini soalnya kita Jabah mantan akeh ya. Iya Kak. Nah, di sini aja Kak. Takutnya Tadi di sini ambulans Kak. juga udah pada. Di sini ngapunten di dekat peniti. Takutnya mbok nanti kita suaranya nggak masuk sinet. Oh iya. Nah, takut sudah bagus-bagus. Tret. Soundnya nanti Kak Budi nggak. Nah, Ya, sound yes. cakep. Mantap. Mantap. Mantap ya. Suaranya mantap. Ada titipan pertanyaan teman-teman? Lanjut. Oke, ini Kak, kalau di karya bakti lebaran ini kan ada yang namanya karya bakti lebaran ID, atau nanti yang pelaporan dari kegiatan-kegiatan kita selama melakukan posko itu. Nah, tanggapan dari Kak Budi dari adanya karya bakti lebaran ID itu gimana Kak? Ya, di era digital Kak, Iya. ya, bakti seseorang itu bisa diketahui kalau diunggah kan, ya kan? Eranya sudah digital. Kakak mau bekerja keras, kalau tidak pernah diunggah orang nggak tahu kan? Pramuka itu ngapain? Nah, supaya bisa menimbulkan satu dampak nasional, maka ada KBID, Karya Bakti Lebaran ID. Nah, supaya masuk ke dalam satu domain, sehingga nanti seluruh Indonesia akan ketemu ada berapa ratus unggahan yang dilakukan oleh pramuka, Iya. dan ada berapa titik. Nah, itu kan kalau kemarin itu kita tidak pernah punya data valid, sekarang kita bisa bicara dengan fakta dan data. Misalnya Purbalingga, ada 17 kecamatan, semua buka posko. Apa iya? Nah, begitu diunggah, nah iya, oke, anak KB. Nah, saya di Jawa Tengah, tahun lalu Kak, ada 2.800 loh Kak. 2.800 Iya, posko. posko. Karena apa? Di depan sekolah ya ada, ya di depan gugus depan ya ada, dia ada. Nah, tren ini bisa kita lihat. Kalau kemarin itu pakai sistem informasi Jawa Tengah, kan orang lain nggak ngerti. Nah, dengan sekarang diunggah di nasional, saya akan bilang, hei Jawa Tengah bisa nomor 2 nih tingkat nasional. Posnya banyak, kegiatannya banyak. Yang kedua, dari aspek pendidikan, dengan semua diunggah, Kuarda, Kuarcap, Kuaran, gugus depan lain akan belajar. Bisa, Purbalingga dengan pos indukan jebule anak podcast ya. Lihatnya mungkin Rana ya kan? Iya. Tirulah. Nah, itulah pentingnya informasi diunggah. Kalau di YouTube umum sangat mungkin
Kuarda lain mungkin nggak ngeliat kan. Cuman Jawa Tengah karo Purbalingga karo wong biasa ndean. Kancane Kang Ganjar. Ganjar Pramono. Ki Anjar. Anjar. Nah, tapi dengan ada di Kuarnas, saya melihat yang contoh yang mudah ya. Partai Nasional itu juga sebenarnya belajar dari semua variasi kegiatan KBL yang ada di seluruh Indonesia. Dan Jawa Tengah adalah salah satu kuartir yang variasinya sangat banyak, Kak. Sangat banyak. Anak-anak baik lah ya. Anak-anak baik, gagasannya, kreativitasnya tinggi. Jadi menurut saya ini cukup bagus buat kita semua. Dan Pramuka kan ikhlas berbagi. Yalah diunggah ngono nak tiru ya ora apa-apa, alhamdulillah bisa membesarkan gerakan Pramuka juga. Gitu kira-kira Mbak. Ya. Emang kita ngelakuin apapun ya harus ada buktinya ya Kak. Betul. Dan lewat itu jadi kita pergerakannya bisa mungkin jadinya tercatat, jadinya bisa terdokumentasikan dengan baik. Jadi istilahnya ini salah satu bentuk flexing yang baik. Yes. Flexing iya. Sing wis zamane flexing kok. Nah, zamannya flexing, sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit posting. Tapi insya Allah kan kalau kayak gini kan positif. Hal yang positif, nggak apa-apa, flexing positif. Insya Allah tidak menimbulkan, insya Allah lah hal negatif, ya insya Allah yang enggak lagi Enggak, kita nggak pernah apa ya, Pramuka gue kan jenenge brotherhood, kan seduluran. Masa kalau sedulur ngumpat-ngumpat ya orang. Nek ana sing kurang ya ditambahi. Nek ana kosong ya diisi. Nek wis pada ya rangkulan laku bareng kan ya gue. Simple ya, kok bikin ribet. Enggak usah dibikin pusing. Pusing. Uripe dadi kepenak, bahagia ya. Sing kedua sedulurnya akeh. Nah, jadi mohon maaf ini Kak Budi kalau bahasa saya bercanda dengan teman-teman. Wong kita di Pramuka kan ikhlas bakti lah ya Kak. Jadi wong nang Pramuka ora bayaran, ora usah digawe tukaran. Ora usah, nikmati bae. Ora bayaran ora kok. Iya. Nah, penting menikmati jalan seduluran wis dapat tukaran. Bener. Gak perlu lah ya. Iya. Gak perlu anak-anak kan bareng-bareng kayak gini kita jadi kenal nih. Teman-teman Pramuka yang sebelumnya belum tahu ketua keluarga, alhamdulillah lewat kegiatan kayak gini bisa ketemu Kak keluarga. Jadi tahu tadi kepanjangan S-nya juga jadi tahu tadi. Pramuka gampang. Pramuka itu tidak ada yang sulit. Ora usah nganggo seragam, ketemu Kak Budi ya, Kak Warda, saya juga Pramuka. Langsung hatinya, lah sedulur gua. Langsung klik lah. Iya. Orang kono kelompoknya kae ya orang enggak ada. Saya yakin. Iya. Begitu baca Pramuka, oke. Langsung. Pakai passwordnya anak Pramuka, gitu aja. Pasti kita sama lah ya. Oke. Dan kemudian terakhir ini Kak, harapan dan pesan Kak Budi sendiri untuk kami teman-teman Pramuka yang ada di posko mudik atau juga yang membantu kegiatan karya bakti Lebaran ini sendiri, gimana Kak Budi? Ya, oke. Terima kasih. Khusus untuk pos dan adik-adik di karya bakti Lebaran, khususnya di Purbalingga ya. Yang pertama apa yang dilakukan sudah bagus. Jangan sampai surut, syukur terus dikembangkan. Kayak postcard apik loh, yang nembe sepisan selalu ya. Jadi muga-muga ya viral ya. Jadi nang ndi ora kudu karo Kak Warda, bisa karo Kak Warcape, bisa karo tokoh masyarakat, bisa sama yang lain ya kan. Tapi podcast di posko ini bagus. Yang kedua tentu pesan ya. Pesan kepada teman-teman di posko yang pertama safety first. Keselamatan diutamakan. Baik keselamatan diri maupun keselamatan masyarakat yang dibantu. Ya. Kemudian yang kedua, senyum. Nah, Pramuka itu harus senyum untuk menunjukkan keikhlasannya. Dan terus berbakti, mudah-mudahan lancar sampai akhir masa mudik Lebaran. Kepada para pemudik. Nah, yang pertama, nggak usah kesusu di jalan. Kalau capek istirahat, ada posko Pramuka. Asik. Bisa tempat buat ngobrol. Kalau ada kopi bisa ngopi bareng.
nanti kalau capeknya udah selesai, silahkan lanjutkan perjalanan. Doa kami di posko, semoga selamat di perjalanan, selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarga di kampung halaman dalam keadaan bahagia. Itu Mas Anjar dan Mbak Dida. Oke itu. Nah, jadi teman-teman yang mau yang mudik lewat sekitar sini, Iya. kita ada posko, ada tempat istirahat, Iya. ada medis juga kita ada. P3K-nya, terus P3K, ada wifi juga Kak. Wifi. Nanti Oke, ada oh wifi. ya, mau minta kabar-kabar ke Iya. teman, Iya, ke saudara, Kopi, teh sudah dan sampai di lain-lain lengkap Kak. Yang penting udah buka puasa. Weh, kopi teh Iya. siap, buka Iya. puasa silahkan. Buka sahur kita Sahur. menyediakan. Hadiahkan. Weh, mantap ya. Nah, Ini kayak restoran. Lengkap ya. Lengkap ya. alat pertolongan itu juga ada. Ada, Kita ya. juga ada untuk alat untuk kayak sensor dan sebagainya, alat Oh, pertolongan. oke, Karena kita oke. masih musim beberapa hari ini hujan, Iya, iya, kita iya. sediakan alat sensor, terus juga ada alat pertolongan air. Seperti hari ini kita ada kecelakaan air, kita Oke, tim sedang bisa ke sana ya. Ya, dan Jadi yang terkait dengan kedaruratan juga disiapin, Disiapin. baik personil maupun peralatannya. betul. Karena Mantap. posko ini kan juga kita kerjasama dengan relawan juga Kak. Betul. Berbagai macam relawan Oke. kita dirikan posko ini. Oke. Luar biasa, Nat. Terima kasih Terima Warcap kasih, Bang. Purbalingga. Terima kasih teman-teman di posko. Mudah-mudahan tetap sehat, Amin. jaga semangat dan kekompakannya. Oke, Oke, kita akan tutup Nat. Kita akan Ya. tutup dengan quote yang akan kita ambil ini Nat, dari Kak Korda. Kita Quote akan ngambil of the day. quote of the day hari ini Oke. Kak Budi Quote untuk of the kita day. viralkan ke teman-teman. Kak Oke. Budi, kata-kata hari ini. Nah, quote hari ini, tetap semangat, jaga kekompakan dan persaudaraan antar anggota Pramuka dan masyarakat. Terima kasih, salam Pramuka. Salam. Oke. Terima kasih Kak Budi. Sama-sama. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Oke. Matur nuwun Kakak. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak.